A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kepada selain Allah meskipun Rasul berdoa kepada Nabi Muhammad yang telah meninggal. Wahai Muhammad, Habibi, berikanlah aku rizki. Tidak boleh. Apalagi kepada aulia yang sudah meninggal. Wahai Habib Fulan, Habib Alan, wahai Sayyid Fulan, Sayyid Alan, tidak boleh. Maka mereka yang melaksanakan tabarukan, ngalap barakah, meminta kepada wali-wali yang meninggal yang kuburannya pun seperti kamar tidur pengantin. Ada tirai, diberikan lampu, penuh dengan bunga-bunga. Subhanallah. Sampai bagaimana mereka itu gulunya kepada para aulia as-salihin. Maka di saat melewati kuburan, wali tersebut dicium, dipeluk dengan wajah yang penuh pengharapan agar doanya dikabulkan dan sebagainya. Maka ini jelas kesyirikan. Maka bagaimana jika orang tua kita syirik seperti itu? Maka kita dakwahi selama di dunia. Dan bahkan kita doakan semampu kita memberikan pengajaran kepadanya dan mendoakan Allah memberikan hidayah padanya. Itu boleh. Namun setelah diketahui dia itu meninggal dalam keadaan kesyirikan, maka di sini haram. Maka ini jamak antara ayat di surat Ibrahim tadi, meminta diampuni untuk kedua orang tuanya, dan di surat Taubah. Lalu telah datang juga tafsir dari as-salaf dari Mujahid. Maka datang dari dua jalan juga. Dari Mujahid, dari jalan Syu'bah anil Hakam an Mujahid. Maka di sini sanadnya sahih. Dan telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Al-Hakam di sini siapa? Ada yang ingat? Al-Hakam Ibnu Utaibah. Maka di sini sanadnya sahih dari Syu'bah. Dan begitu pun datang jalan yang kedua dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Maka dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat hasan paling sedikit. Berkata Mujahid, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min ay mautuhu wa huwa kafir. Maka meninggal bapaknya dalam keadaan kekufuran, maka dia bara'ah, tidak pernah melaksanakan istighfar lagi. Maka inilah tafsir dari salaf, dari Ibnu Abbas dan Mujahid, memberikan kepada kita faidah ilmu tentang bagaimana Ibrahim kok mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jawabnya waktu masih hidup. Setelah diketahui meninggal dalam keadaan kesyirikan, maka ditinggalkan. Dan ini pula syariat yang diberikan kepada Ibrahim juga kepada kaum muslimin. Maka begitupun Nabi di saat meninggal Abu Thalib, maka dia menangis karena tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya tercinta, dan dia bersumpah halaf wallah la astaghfirunna lak malam unha anka. Demi Allah, aku akan memberikan istighfar kepada kamu wahai pamanku, malam unha angka, selama Allah tidak melarangku. Maka Allah langsung melarangnya. Di dalam surat Taubah juga, maka nabi nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin.
Maka dilarang oleh Allah, tidak pantas bagi seorang mukmin dan orang-orang yang beriman dan Nabi an yastaghfiru lil musyrikin, untuk meminta ampun kepada orang-orang yang musyrik. Maka hadis ini ataupun ayat ini telah datang asbabun nuzulnya di hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih dari Musayyib ibni Hazm. Di saat Abu Thalib sekarat, maka datanglah yang terakhir dakwah Nabi Muhammad kepada pamannya dan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Maka masuklah kepada Islam, bersyahadatlah, aku akan membela kamu dengan syahadat ini. Maka Abu Thalib enggan, dan disebutkan di akhir famata wa aba an yaqula la ilaha illallah, mati dalam keadaan enggan untuk bersyahadat. Maka akhirnya Nabi menangis dan bersumpah, wallah la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Maka demi Allah, aku pasti akan meminta kepada Allah ampunan untukmu, istighfar, selama tidak dilarang. Maka di zaman Ibrahim sudah tidak boleh. Begitupun di zaman Nabi Muhammad juga tidak boleh. Maka turun ayat ini dalam surat Taubah. Maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi seorang nabi dan seorang mukmin untuk beristighfar kepada orang-orang yang musyrik meskipun dari kerabat dekatnya. Maka bagaimana kalau begitu keadaan bapaknya Ibrahim di hari kiamat kelak? Maka telah disebutkan juga di pelajaran yang lalu bahwa bapaknya Ibrahim dengan Ibrahim dipertemukan di hari akhirat. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, yalqa Ibrahimu abahu Azar, bahwa bertemu Ibrahim dengan bapaknya Azar yaumal qiyamah. Wa ala wajhi Azar qatratun wa ghabratun sudul wujuh. Maka di wajah Azar gelap, kegelapan. Fayaqulu lahu Ibrahim, alam aqul laka la ta'sini. Wahai ayahku, dulu aku pernah berkata kepadamu di dunia, jangan mendurhakai perintahku. Maka sembahlah Allah yang esa, He is the one and only, dan tinggalkan sesembahan dari patung-patung yang kamu buat. Aku dulu telah mengingatkan berulang-ulang seperti itu. Fayaqulu, maka dia berkata, al-an la aksik, maka adapun hari ini aku tidak akan pernah lagi bermaksiat kepada kamu wahai Ibrahim. Terlambat. Maka berkata Ibrahim mengadu kepada Allah, ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun fa ayyu khizzin akhza min abil ab'ad. Maka mana janjimu wahai Allah, engkau telah menjanjikan bahwa engkau tidak akan membuat aku resah dan gelisah di hari hisab kelak. Maka bagaimana dengan keadaanku sekarang? Min abil ab'ad, engkau jauhkan ayahku dariku. Aku di surga, ayahku di api neraka. Apa jawab Allah? Ini haramtul jannata alal kafirin. Ini ketetapan yang sudah tetap. Meskipun Ibrahim Khalilullah, orang yang paling dicintai oleh Allah, namun ketetapan sudah ketetapan. Seperti sedihnya Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang paling dia cintai dan pamannya pun sangat mencintai dia. Begitupun Ibrahim sangat mencintai bapaknya dan bapaknya pun mencintainya. Maka kisah dramatis ini berada di Al-Quran. Dan Allah yang menciptakan mereka semua dan menciptakan api dan neraka dan surga, maka dibedakan antara anak dengan bapaknya.
Maka di saat mengadu Ibrahim pun, ya Rabbi innaka wa'adtani ala tuhzini yauma yub'atsun fa ayu khizzin ahza min abil abad. Penghinaan yang paling besar di saat aku dijauhkan dari orang tuaku. Ketetapan Allah mengatakan inni haramtul jannata 'alal kafirin. Maka bagaimana akan hidup bersama dengan ayahmu yang kafir? Dan jannah itu telah diharamkan bagi orang-orang yang kafir. Summa yuqalu ya Ibrahim tahta rijlaik. Kemudian dirubahlah oleh Allah Azar menjadi binatang hyena yang penuh darah. Karena dia akan dilemparkan kepada api neraka, dan agar Ibrahim tidak merasa sedih. Ya Ibrahim tahta rijlaik. Fayamduru faida huwa badih mutalattah atau multatih. Maknanya dia adalah badih. Badih adalah nama lain dari hyena. Dalam keadaan penuh darah. Maka badih nama lainnya adalah ad-daba, hyena, predator yang kaki depannya lebih panjang daripada kaki belakangnya. Fa yukhadu biqawaimihi fayulqa finnar. Kemudian diambil hyena yang berdarah itu